Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh dua orang sahabat saya, Bang Jainuddin dan Mas Eko. Nah, sahabat beriman, kali ini kita akan membahas tentang keluarga ini ya. Pak Ustadz, ini kan bulan puasa ya Pak Ustadz. Bulan puasa ini kan semua kebaikan yang kita lakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini berhubungan dengan anak, istri gitu ya Pak Ustadz. Dimana yang dulu-dulu dengan istri, dengan anak itu kok ya sulit sekali gitu. Kadang-kadang berkomunikasi aja sulit gitu. Banyak menuntut, banyak dituntut juga gitu. Nah, gimana nih di bulan Ramadan ini Pak Ustadz supaya hubungan keluarga atau di dalam keluarga istri dan anak itu benar-benar bisa mendapat ridho dari Allah, itu bagaimana Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang kalau memang istilahnya sampai saat ini ada faktor terlambat ya, mudah-mudahan di saat ini ingat dengan keluarga, kemudian ingat banyak kesalahan-kesalahan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan orang tua kita sendiri. Itu harus paham. Jadi harus difaham ini. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Ta'ala. Nah, bagi saudara beriman, seluruh beriman yang mendengarkan dialog seperti ini, mudah-mudahan dari inilah Allah memberikan hidayah. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Nah, memang benar yang kamu ceritakan itu bahwa dulu pada waktu kamu itu masih aktif bekerja dan sebagainya, kamu dengan istrimu jauh, kamu dengan anakmu jauh, bukan jauh dalam arti tempat ya, tapi jauh itu di hati. Jauh di hati itu kan kadang itu ada di dekat tapi Komunikasi sulit ya, kayaknya ini kok ya ada jarak ya, betul. Ada jarak dengan istri, ada jarak dengan suami, seperti itu. Kalau kamu kan jauh. Nah, di dekat pun jauh. Kamu punya keinginan keluargamu itu mau bertemu di surga ya, saat ini di dunia inilah mulai diusahakan, apalagi ini umpamanya pas bulan Ramadan, jadi diusahakan beneran. Jadi jangan karena gengsimu nggak mau ngomong, karena gengsimu kalau kamu itu diajak ngomong masa lalumu jengkel, marah. Memang kamu diem nggak ngomong, tapi mukamu itu kayak topeng baja, lah kan sama aja itu. Baja, Hellboy. Topeng baja, jadi nih, wabu panas. Dalamnya gitu. Itu membara. Ya jangan. Ya itu namanya ya gengsimu masih. Nah, bagi sedulur beriman juga sama, dibukalah dengan suami atau dibukalah dengan istri, karena ini di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, jadi saling memaafkan, dan itu benar-benar dicoba terus menerus setiap hari, karena istilahnya Allah itu belum memberikan hidayah itu hanya cuma sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, 3 kali, belum tentu langsung bisa diberi hidayah. Dari keadaan yang lambat, dari dulu itu udah lambat memohon ampunnya, ya Allah akan lambat memberikan hidayah. Cuma ya kalau memang itu istiqomah, ya mudah-mudahan hidayah diberikan, kan seperti itu. Istiqomah, ngobrol, istiqomah ini sama kekurangannya diungkap, tapi tidak dengan menyalahkan. Kekurangan diungkap, jangan menyalahkan. Ya seperti itu, jangan gara-gara kamu loh, kan ngajak berantem. Kan gara-gara kamu senengannya, kan gitu. Kamu sih loh, kan ngajak berantem, kan gitu. Tidak bisa seperti itu. Bicaralah dengan kalimat yang ditata. Kalau saya ngomong kamu, nggak enak ya saya kalau dibilang kamu itu jengkel juga saya. Kali lah. Sayang. Ganti kata tamunya diganti. Harus ada ini tuh diskusi dulu. Gantinya kata apa? Maaf Pak Ustadz, artinya dengan komunikasi itu akhirnya bisa menimbulkan rasa sayang, seperti itu Pak Ustadz. Ya insya Allah, tapi ya kamu harus dicuci mukamu dulu. Kamu sendiri orangnya gengsian, umpamanya. Udah gengsian emosional ya, mukamu harus dicuci. Kalau enggak nggak bisa. Jadi penyebab gengsi itu sebenarnya ada akhlak yang salah Pak Ustadz? Iya pasti ya, gengsi itu aja udah salah. Gengsi itu kan egois sebenarnya. Yang nggak mau disalahkan, merasa pintar, merasa lebih ngerti, merasa tua, merasa dari suami, ya
merasa yang cari uang. Nggak merasa semua itu jadi gengsi, sehingga itu juga ada keliruan di depan Allah Ta'ala. Nah itu hancurkan aja tembok-tembok seperti itu. Saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala cari uang, istri saya juga diizinkan oleh Allah Ta'ala cari uang. Saya cari uang dari rizki di jalan Allah, istri saya cari uang dari ATM kan. Dari ATM suami. Bekerja juga itu namanya. Ya, juga lah. Iya. Kirain beneran nih Pak Ustadz. Waduh, apa Ji? Mau tanya apa tadi? Iya, Ustaz, dalam hal membina rumah tangga atau apa namanya merajut kasih sayang di dalam keluarga, nih, Ustaz. Ada keluarga, Ustaz, yang mana suaminya ini sumber masalah, Ustaz. Si istri bekerja, jualan segala macam dagangan untuk kehidupan rumah tangganya, sementara si suami sibuk main game online dan suka pinjaman online, Ustaz. Dan anak-anak masih membutuhkan biaya, ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu kan. Si istri ini gimana caranya, Ustaz, ya, untuk sudah sih menasihati suami, tapi ini kan proses, nggak dibilangin langsung berhenti itu game online dan judi online, enggak, pasti proses. Tapi si suami ini nggak terlalu emosional, Ustaz. Tapi nggak denger gitu loh, nggak denger dalam arti dinasihatin tetap aja dijalanin gitu, Ustaz. Ada yang salah si istri nggak sampai si suami ini dapat melakukan seperti itu, Ustaz? Banyak proses dari keadaan keluarga yang seperti itu. Kalau dibilang ada yang salah, wallahu a'lam ya, mamanya begini. Dulu istrinya waktu dia nikah dengan si suami, pertanyaan saya, sebelum nikah kamu berjilbab atau belum? Itu pertama seperti itu. Sholatmu bagaimana? Kan seperti itu. Oh iya ya, dulu saya sholat masih amburadul. Kamu mulai sholat setelah menikah atau sebelum menikah? Saya sebelum menikah sholat tapi amburadul. Setelah menikah saya masih amburadul. Kemudian mulailah dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala sehingga dengerin kajian, takut dengan neraka, pengen masuk surga, sehingga kajian itu membimbing dia itu menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, pada saat dia itu sudah mulai dekat pada Allah Ta'ala, si suaminya kan masih amburadul sebenarnya. Sehingga di titik itu kan nggak ada yang mau disalahkan, Ci. Salahkan lewat mana? Wong dulu nikah ya karena nafsu, mau nikah kayak apa coba? Seneng sama seneng. Ah, itu nafsu bukan? Nafsu. Kan nafsu ya. Nah, nafsu yang mohon izin kepada Allah Ta'ala agar disahkan, kan seperti itu. Jadi menurut saya titik itu tidak ada yang salah. Karena nggak ngerti. Nah, pada saat dia sudah mulai ini, tunjukkanlah kepada Allah Ta'ala. Kalau tahu suaminya itu belum dekat dengan Allah Ta'ala, doakan agar suami ini soleh. Suami itu soleh. Kalau istrinya kerja ini itu, dia suami udah dikasih tahu, udahlah main sekarang, mainkan peranan yang bagus, yaitu pada saat suaminya tidur siang, ambil HP-nya, jual. Biar nggak bisa Biar nggak bisa. Nah, pura-puranya nggak tahu kamu taruh mana, kan begitu. Tapi dah ngomong sama Allah, ya Allah saya ngambil agar dia tidak main game online lagi. Bukan saya mau menipu, tapi saya nggak mau dia main game online. Nah, bilang kali itu diambil, dicuri oleh seseorang, kan udah benar dicuri oleh seseorang. Yang nyuri ya istrinya kan gitu. Seseorang namanya. Udah itu kali kamu itu diingatkan sama Allah Ta'ala, jangan main game online lagi, sehingga coba dekat sama Allah. Kemudian ayah itu loh mau kerja atau ya mau laki-laki kok seperti itu, nanti ditanyain loh nanti di akhirat sama Allah Ta'ala. Jangan seperti itu, kasih nasihat yang benar. Nanti kalau dia beli lagi HP, ambil lagi, jual lagi.